Salam Sentara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada satu penyakit warga Indonesia atau masyarakat Indonesia yang dari dulu sampai sekarang itu tidak sembuh-sembuh. Dan penyakit ini sangat-sangat berbahaya sehingga karena masalah ini, salah satu faktor kenapa Indonesia itu susah maju, sangat susah maju. Apa itu penyakitnya? Apa itu alasannya? Alasannya adalah standar ganda alias berpihak. Jadi rata-rata, tidak semuanya tapi ya, rata-rata warga Indonesia itu sangat-sangat standar ganda alias berpihak ya. Misalnya nih kita bahas agama ya, agama tertentu di Konoha misalnya. Terus kita puja-puja agamanya, terus kita memuja-muji, menyembah-menyembah, tuh pokoknya kita gombalin deh agamanya. Walaupun yang kita katakan itu kita lebih-lebihkan gitu, kita hiperbola, tapi menguntungkan agamanya misalnya, walaupun itu bohong, kita lebih-lebihkan misalnya, kita gombalin dan lain sebagainya, maka mereka akan sangat senang. Karena apa? Karena menguntungkan dengan agamanya, walaupun itu bohong ya, walaupun itu bohong. Tapi kalau sedikit saja kita kritik agama tertentu di Konoha, sedikit saja ya kita kritik, tapi kita memberikan sumbernya, kita memberikan referensi, kita memberikan pemahaman yang masuk akal ya, kita masuk akal gitu kritiknya, tapi mereka akan marah-marah, kejang-kejang gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak menguntungkan dengan agamanya, tidak menguntungkan dengan pribadinya. Jadi standar orang cerdas di Konoha itu adalah tergantung seberapa berpihak dia terhadap kita. Sama seperti konten kreator misalnya. Kalau saya tidak berpihak pada agama tertentu, maka saya akan dikata-katain sesat. Kamu tuh sesat, masuk neraka. Bodoh banget ya kamu jadi orang. Kamu bodoh banget. Kamu lebih pintar daripada pemuka agama ini. Jadi kalau nggak sesuai dengan pikirannya, nggak sesuai dengan agamanya, nggak berpihak dengan agamanya, maka dia akan menolak semuanya. Walaupun kita menjajalkan data atau sumber seabrek-abrek ya, kita memberikan penelitian ya, penelitian yang masuk akal, maka mereka akan mengatakan, itu penelitiannya nggak benar, nggak benar, itu masih dipertanyakan. Tapi kalau menguntungkan dengan agamanya, walaupun penelitiannya itu bohong-bohongan, bodong-bodongan, maka mereka akan mengatakan, itu benar, penelitiannya itu benar. Jadi prinsip-prinsip seperti ini masih sangat marak di Konoha. Dan kalau prinsip ini tidak kita rubah, terutama anak muda, jangan harap Konoha bisa menjadi negara maju. Karena apa? Karena yang bisa memajukan Konoha itu bukan orang lain. Pemerintah bisa ikut andil, tapi setidaknya 40-60% ya. 60% dari masyarakatnya, 40% dari pemerintahannya harus ya kerjasama ya, nggak bisa cuma mengandalkan pemerintah. Negara Konoha nggak maju karena pemerintah jolim dan sebagainya, korupsi dan sebagainya. Justru pemerintah itu adalah produk daripada masyarakat. Yang milih presiden itu kita, yang milih DPR itu kita, yang milih gubernur itu kita. Ketika mereka korupsi, ketika mereka nggak bisa kerja, masa kita maki-maki mereka? Maki-maki diri sendiri dong. Kenapa milih yang salah? Ya nggak sih? Gitu. Kalau berpikir secara logika, kalau mau introspeksi diri. Tapi warga Konoha nggak mau introspeksi diri. Kalau kita kritik sedikit saja langsung gitu. Langsung kejang-kejang. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa warga Konoha itu cenderung ya, tidak semuanya tapi cenderung standar ganda alias berpihak? Apa alasannya? Kenapa? Sebelum saya bahas lebih lanjut ya, saya akan memberikan sumber dan datanya. Jadi ini bukan opini saya pribadi ya. Saya akan mengambil sumber akademis dari yang pertama misalnya Budaya Indonesia yang berjudul Suatu Pengantar oleh Kojeningrat tahun 2002 ya. Jadi buku ini menjelaskan bahwa budaya Indonesia itu masih sangat-sangat berpihak dan standar ganda. Kemudian saya ngambil sumber yang kedua misalnya dari Psikologi Sosial Indonesia oleh Jamaluddin Ancok tahun 2013 ya. Buku ini menjelaskan bahwa psikologi sosial manusia Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor seperti budaya, agama, sejarah yang dapat menyebabkan standar ganda.
Jadi agama juga bisa menyebabkan standar ganda. Menurut data ini ya, bukan saya mengarang-arang sendiri. Ini menurut data, menurut sumber. Nanti cek dan recheck aja ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa penyebabnya menurut data ini, menurut sumber ini? Yang pertama itu sumber media ya. Jadi media di Konoha itu sudah dibajak oleh orang-orang yang standar ganda. Di Konoha itu ada sebuah media bernama T ya. Inisialnya T. Akhirannya N ya. Mungkin data sahabat sudah pada tahu itu ya. T dengan akhirannya N ya. Jadi media ini ya selalu mempropagandakan bahwa berita-berita yang tengah terjadi di luar negeri itu diputar balikkan ya. Seperti yang terjadi di berita Israel dengan Palestina misalnya ya. Berita Israel dengan Palestina di ini media T ini, Tit Bun ini ya, Tit Bun ini, digembur-gemburkan bahwa Zionis itu sudah kolaps, Israel itu sudah kalah, pokoknya mereka besok sudah ini lenyap semuanya. Jadi menurut saya media yang netral ya, sejauh ini masih netral ya, tapi nggak tahu ya, bebas aja berpendapat. Sejauh ini yang netral itu Kompas menurut saya pribadi. Kompas yang netral. Kompas itu masih ini ya, nggak bisa dikendalikan oleh penguasa. Mereka tidak nyari esen juga. Kenapa media ini selalu menggembor-gemborkan berita-berita, misalnya berita-berita seperti misalnya Israel sudah kolaps misalnya, atau Israel sudah kalah misalnya, mereka sudah kehabisan uang dan lain sebagainya. Kenapa media-media seperti Tit Bun ini ya, Tit Bun ini selalu memberitakan seperti itu? Karena itu yang dimau oleh masyarakat. Tanpa kita sadari, itu yang dimau oleh masyarakat. Masyarakat Konoha itu pengennya seperti itu. Jadi media ini menjembatani gitu. Dia butuh AdSense gitu, butuh banyak penonton. Jadi kalau dia memberitakan yang jujur misalnya, nggak akan ada yang nonton kan. Sama seperti channel ini. Ketika saya memberikan yang data yang jujur, nggak bakal ada yang nonton. Ngapain nonton dulu, bosen gitu kan. Mending gua nonton itu aja lah ya, berita Tit Bun ya, karena di situ mereka merasa diberikan semacam dopamin ya. Jadi nonton berita yang ada T Bun ini ya, kalau misalnya mendengarkan berita tentang Israel collapse padahal kan enggak ya, sudah kehabisan keuangan padahal kan enggak ya, sudah luluh lantak padahal kan enggak. Jadi ini semacam ibaratnya kita itu mengkonsumsi sesuatu seperti makan coklat ya. Makan coklat itu kan ada semacam dopamin kita yang aktif ya di otak kita, itu kita merasa bahwa hidup kita itu tenang, baik-baik saja, seperti mengkonsumsi dopamin. Jadi nonton media juga seperti itu. Dan biasanya kalau mereka membaca judulnya aja ya, orang-orang atau masyarakat yang standar ganda ini membaca judulnya, kalau nggak berpihak pada agamanya, langsung skip. Kalau yang berpihak pada agamanya, ini benar beritanya benar. Padahal cuma bohong doang. Susah jadi orang jujur di Konoha guys. Karena apa? Karena masyarakat itu masih standar ganda, berpihak ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi? Faktor budaya juga mempengaruhi ya. Pengaruh budaya patriarkis ya. Masyarakat Indonesia itu masih memiliki budaya patriarkis yang kuat, di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan berhak daripada perempuan. Ini menurut saya itu kampungan ya. Padahal kan sama aja, mau laki-laki mau perempuan sama aja. Tapi di Konoha masih kental dengan nilai-nilai patriarkis ya. Kemudian norma sosial yang tidak konsisten ya. Norma sosial di Konoha itu tidak selalu konsisten dan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan situasi. Bisa diombang-ambingkan. Seperti dulu ada banyak kisah-kisah yang terjadi di Konoha seperti Rohingya. Dulu kita Rohingya, kita demo pemerintah, harus dimasukkan. Tapi sekarang berbalikan. Karena apa? Karena kemana angin berhembus kita ke situ ya. Ke barat kita ke barat. Tergantung influencer ya. Influencer yang punya follower yang gede ya. Kalau influencer ngomongnya A, kita ikut ke. Influencer ngomong B, kita ke B. Padahal influencer juga bisa digaji kan. Ada banyak influencer yang digaji, content creator yang bisa digaji.
Sama seperti ini misalnya, kenapa konten kreator selalu membahas misalnya muji-muji agama mayoritas di Konoha misalnya. Kenapa selalu muji-muji? Biar dapat AdSense. Itu yang mereka tahu. Itu yang mereka mau maksudnya. Kalau dikritik pasti nanti banyak hujatan ya, nyawa terancam. Walaupun kritikannya benar gitu. Untuk kebaikan, mereka tidak mau ngambil itu karena apa? Karena mereka cari aman. Mending gua ini aja lah, gua puji-puji aja lah gitu. Sama seperti misalnya nih kuburan palsu zaman dulu ya, polemik nasab atau begal nasab. Karena kita standar ganda, maka kita tidak terlalu marah kan sama yang bikin kuburan palsu itu. Nggak diselidiki kok, dibiarin aja kayak gitu. Karena apa? Karena kita itu masih standar ganda, masih berpihak pada agama tertentu. Ya janganlah, itu kan cucu Nabi, jangan diproses lah. Yo cucu Nabi, gitu. Itu namanya standar ganda. Itu sangat-sangat standar ganda dan berpihak karena seagama dengan kita. Oh karena cucu Nabi, oh janganlah, jangan seperti itu. Nah gitu ya. Gitulah warga Konoha masih kental dengan nilai-nilai standar ganda. Kemudian faktor sosial juga berpengaruh ya, kesenjangan sosial ekonomi di Konoha itu dapat menyebabkan masyarakat memiliki standar ganda dalam menilai perilaku dan situasi ya. Kalau misalnya punya duit banyak orang kaya, dia ngomong A, kita mengatakan itu benar walaupun dia bohong ya. Jadi tergantung sosial ekonomi seseorang, padahal kan belum tentu apa yang dikatakan itu benar ya. Kemudian pengaruh media dan teknologi ya seperti saya katakan tadi itu ya, teknologi juga berpengaruh ya, algoritma berpengaruh. Kalau masyarakat kita itu pengennya misalnya berita-berita yang misalnya Israel will collapse, ya nanti media-media akan memberitakan itu untuk apa? Biar yang nonton banyak ya. Jadi kita itu sebenarnya digiring oleh algoritma. Algoritma itu bisa digiring digiring oleh masyarakat sendiri. Algoritma itu sama seperti pikiran masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya itu mikirnya selangkangan mulu, maka nanti yang viral itu video-video selangkangan ya. Algoritma itu sama seperti otak manusia. Jadi frame-nya seperti itu ya. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu banyak video-video selangkangan yang viral. Kenapa? Karena masyarakat kita itu masih bikin selangkangan mulu, selangkangan terus ya. Dakwah juga selangkangan terus, ngomongin selangkangan, nggak habis-habisnya ngomong selangkangan. Padahal negara lain sudah memikirkan gimana jualan cilok di Mars, jualan bakso di Mars, kita masih mikir selangkangan. Kemudian faktor psikologis juga berpengaruh ya. Masyarakat Konoha itu mungkin memiliki kognisi sosial yang berbeda-beda tergantung dari situasi dan konteks ya. Ini sangat berpengaruh juga. Kemudian pengaruh emosi dan bias. Emosi dan bias dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan menyebabkan standar ganda dalam menilai status dan perilaku. Sama seperti Pak Prabowo zaman dulu. Zaman dulu Pak Prabowo itu sangat dibenci mati-matian, dikata-katain ya. Ngeri banget dulu ya waktu Prabowo sama Pak Jokowi. Tapi sekarang mereka peluk-pelukan, kita ikut gitu. Jadi kita seperti digiring gitu. Kita ngikut ya. Kemudian Pak Anies sama Pak Ahok dulu ribut sampai ribut di Jakarta itu ya, di DKI karena masalah apa? Masalah calon gubernur, karena permasalahan minoritas dan mayoritas. Tapi mereka sekarang peluk-pelukan tuh ya. Jadi ini tergantung bias ya, emosi sesaat. Ini berpengaruh juga kenapa kita selalu standar ganda. Kemudian faktor pendidikan misalnya, kurangnya pendidikan karakter dan nilai-nilai dapat menyebabkan masyarakat memiliki standar ganda dan menilai perilaku dan situasi. Ya, kurangnya pendidikan karakter ya. Sangat jarang ya kita membaca buku pendidikan karakter yang terbaik. Itu menurut saya itu membaca buku, tapi hanya 1 dari 1000 orang yang suka baca buku. Itulah alasannya kenapa saya bikin video ini. Karena apa? Karena saya tahu di Konoha itu orang malas baca buku. Jadi yang saya sampaikan ini berdasarkan daripada bacaan buku. Ya, kebetulan saja saya
rajin baca buku. Bukan berarti saya mengatakan bahwa saya si paling rajin, tapi kebetulan saja ya. Kemudian pengaruh pendidikan formal, misalnya pendidikan formal di Indonesia itu mungkin tidak selalu menekankan nilai-nilai karakter yang baik ya. Ya begitu. Ada beberapa contoh-contoh standar ganda yang ada di Konoha yang sangat ketara sekali, seperti korupsi misalnya. Masyarakat Konoha itu ya berpikir standar ganda dalam menilai korupsi, di mana pejabat publik dianggap lebih berhak daripada rakyat biasa. Padahal itu kan duit kita. Kalau masalah korupsi kita kan biasa aja. Kemarin saya di TikTok ngajak demo ya. Waktu Harvey Moise itu korupsi, saya ngajak demo tuh biar dihukum metong ya. Tapi nggak ada tuh yang mau ngikut. Kenapa? Karena nggak ada nasi bungkus. Jadi sebenarnya kita itu anti korupsi ya. Kita tuh standar ganda karena kita nggak dapat bagian aja, nggak dapat upah aja. Kalau kita dapat bagian misalnya korupsinya, kita dapat 1 T misalnya, kita diam aja, diam ya, tutup mulut, nggak usah demo. Jadi orang Konoha seperti itu. Kemudian faktor pendidikan juga, masyarakat Konoha itu mungkin memiliki standar ganda dalam menilai pendidikan, di mana ya orang Konoha berpikir bahwa keluarga yang kaya dianggap lebih berhak daripada keluarga yang miskin ya. Jadi di Konoha seperti itu, bukan miskin nggak bisa sekolah, sehingga kurangnya pendidikan, kurangnya edukasi, sehingga kita bisa standar ganda. Ketika saya bikin konten juga seperti itu, kalau saya mengkritik agama tertentu misalnya, padahal saya ada datanya, sumbernya, ya, bukti penelitian dan lain sebagainya, mereka akan marah-marah, kejang-kejang, gitu. Padahal saya memberikan ini loh, ibaratnya ada nih yang sakit ya, yang sakitnya di sini nih gitu. Misalnya motor nih ada yang rusak ya, yang rusaknya nih di sini nih, ini nggak boleh ya, nggak boleh motornya dimasukin air misalnya. Ya. Motornya nggak boleh dijempingin misalnya ya, nggak boleh dibentur-benturin misalnya. Saya mengatakan seperti itu, pasti nanti saya dikritik. Tahu apa tentang agama? Ngaji dulu sana, sok tahu lo. Ya, nggak semuanya, tapi rata-rata seperti itu di Konoha. Bahkan kemarin yang kebakaran di LA itu, saya udah bahas di video saya sebelumnya. Banyak komentar-komentar warga Konoha yang mengatakan, itu azab yang di LA itu azab. Tapi waktu yang tidak jauh beda ya dengan banjir di Arab. Tapi warga Konoha nggak ada ngomong, itu aja, nggak ada ngomong seperti itu. Ya, itu cobaan dari Allah. Ya Allah, itu cobaan yang di Arab itu Allah. Terus yang di LA itu aja begitu. Jangan seperti itu ya. Menurut saya ini adalah kampungan dalam beragama, sangat-sangat kampungan ya. Karena faktor agama mungkin ya, faktor Israel dengan Palestina mungkin ya, sehingga kita geram dengan Amerika yang selalu memberikan bantuan ke Israel misalnya. Ini kan standar ganda banget. Padahal di LA kan banyak juga umat Muslim kan, masjid banyak juga yang terbakar tuh. Masa kita harus ngomongin ajab. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rick Konoha. Salam anti standar ganda.